Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat aksi yang berbahagia, sudahkah kita berbuat baik hari ini? Sudahkah kita beramal hari ini? Jika belum, kenapa? Padahal Allah telah memerintahkan kita jauh 14 abad yang lalu sebelum hari ini agar selalu berbuat baik. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, kamu akan dikumpulkan semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Dan bahkan dikatakan berlomba-lomba dalam berbuat baik. Tapi kenyataannya sekarang kita lihat orang-orangnya, para pemudanya sudah tak lagi memikirkan hal tersebut. Apalagi pemuda sekarang, mereka hanya memikirkan kesenangan dalam dunia. Olehnya itu, saya akan membawa ceramah yang berjudul Pemuda Mencari Kebaikan. Sabda Nabi dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, Ya'jibu rabbuka min syabbin laysat lahu sabwah. Artinya, Rabbmu kagum sama pemuda yang tidak punya sabwah. Jadi Allah itu kagum sama kita. Allah kagum sama anak muda. Namun anak muda yang seperti apa? Di sini dikatakan Allah kagum sama pemuda yang tidak punya sabwah. Muncullah pertanyaan, apa sih sabwah itu? Siapa sih dia? Kok kita kepo ya? Apa Instagramnya? Sabwah adalah sikap senang kepada maksiat dan tidak senang kepada kebaikan. Jadi ketika dikatakan Allah senang kepada pemuda yang tidak punya sabwah, berarti Allah senang sama pemuda yang suka berbuat baik, bukan pemuda yang suka berbuat maksiat. Kenapa demikian? Karena pemudalah yang nantinya yang bisa membangun agama dan negara ini. Bahkan dikatakan dalam pidato yang sangat legendaris oleh Bung Karno, yaitu, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Kenapa Bung Karno berkata seperti itu? Karena Bung Karno tahu nantinya yang akan membangun negara ini adalah pemuda. Suatu saat pejabat yang ada di parlemen, yang ada di kabinet akan pensiun pada masanya. Dan yang akan menggantikannya adalah pemuda yang sekarang. Dan itu pasti. Tapi jika pemuda kita yang sekarang sudah malas-malasan, lebih senang bermain-main dalam kehidupan, pada maksiat tetap dikerjakan, demi apa? Demi terlihat hebat di depan kawan-kawan. Apakah itu bisa membangun negara dan agama kita? Tentunya tidak. Jadi kita harus memperhatikan pemuda kita. Kita harus membuat pemuda kita agar senang berbuat baik. Karena itulah yang disenangi Allah. Dan bahkan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat oleh Allah di yaumil kiamah nanti, yaitu pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Jadi pemuda itu aspek yang paling penting untuk agama dan negara kita. Jadi kita harus sayangi pemuda kita. Kita harus peduli sama pemuda kita. Jadi sebagai pemuda kita juga perlu sadar diri. Kita juga harus sadar, kita harus ngaca. Kita udah seperti yang apa sih? Kita udah disenangi sama Allah apa belum? Kita tipe pemuda yang bisa membangun agama dan bangsa apa belum? Kita sebagai pemuda harus selalu berbuat baik. Harus selalu beribadah kepada Allah. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah, sholat, puasa, zakat, mengaji, dan lain sebagainya. Karena itulah yang dicintai oleh Allah, yang dikagumi oleh Allah, bukan pemuda yang senang kepada maksiat. Tetapi ketika kita ingin mencari perhatian Allah, tentunya kita harus membutuhkan effort yang lebih. Bukan cuma si doi yang punya dan butuh effort. Allah pun ketika kita ingin cari perhatian lebih, kita juga harus butuh effort yang lebih. Dengan cara apa? Dengan menghiasi ibadah wajib yang tadi dengan ibadah-ibadah sunnah.
Ada banyak ibadah sunnah jika kita ingin mengkaji, yang mudah dan ringan dilakukan oleh anak muda. Saya kasih contoh ibadah mudah dan ringan dilakukan oleh anak muda, yaitu apa? Senyum. Kenapa senyum? Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Kenapa? Karena selain bisa membuat teman kita senang, kita juga bisa dapat pahala. Tapi setelah dengar hadis ini bukan berarti nggak ada kawan bicara pun kita senyum-senyum sendiri. Bukan dapat pahala, malah dikatakan sama kawan kita, dikira kesurupan, kemasukan apa. Kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Ketika sahabat kita yang muslim datang, kita harus senyum kepadanya, kita harus ramah kepadanya. Karena selain bisa membuat dia senang, kita pun mendapat pahala. Dan masih banyak lagi ibadah sunnah yang mudah mendapatkan pahala, bisa dilakukan pemudi-pemuda. Tapi itu ketika kita ingin berusaha mencari dan mengkajinya. Olehnya itu jadilah pemuda yang kreatif dalam berbuat kebaikan. Akhirnya sampailah ke penghujung ceramah. Justimun pakai es batu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.